ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Selamat Max Verstappen, 4-time champion del mundo, anjay, 4-time bro. Quattro champion del mundo. Quattro ya, jadi 4 sudah ya. Walaupun satunya sangat kontroversial ya. Oke, ada. Masih biasa aja, Bang. Tapi itulah awal dari segalanya ya, awal dari fans F1 berdatangan ya kan. Ini bidding. Oke, ya kita akan obrolin Las Vegas kemarin sama ya kita bahas dikit nanti Max Verstappen. Tadi siang lebih tepat ya. Ya, oh ya, jadi kita rekamannya malamnya ya, karena besok harus ke Jakarta. Oke, jadi kita akan bahas, jangan lupa seperti biasa like dulu dan juga subscribe ke F1 Speed, bantu ke F1 Speed ke 100.000 subscriber. Oke. Las Vegas Grand Prix yang sudah berlangsung tahun kedua ya dan sudah menghasilkan podiumers yang beda-beda. Tahun lalu kan 2, tapi sama-sama ini ya, sama-sama double podium ya. Tahun lalu sama-sama 2 double podium, satunya Ferrari. Ferrari tetap ada. Tetap ada. Konsisten is key, bro. Oke. Kita langsung bahas aja ya. Pertanyaan yang dari tadi tuh pertanyaan gue langsung random ya ngebahasnya ya. Gue langsung random, mungkin gak urut teman-teman karena ini mengganggu gue dari tadi. Itu Carlos Sainz kok bisa lolos penalti ya? Iya. Itu jelas. Gak ngerti gue. Jelas. Gitu ya, kalau alasannya karena miskom, ya dulu Lewis penalti. Verstappen juga penalti. Dulu siapa di Austria kalau nggak salah yang kayak cuma kena sedikit nggak sengaja Yuki kena detik kan? Itu padahal Lewis yang Hockenheim yang 19. Iya. Ini itu penalti. Penalti bener. Ini jelas loh, Sainz jelas loh. Sainz jelas banget itu. Kenceng banget nembok gitu. Yang anehnya itu not ready. Yang anehnya itu not even ada tulisannya investigasi nggak ada ya? Gak ada anjir. Gak. Apakah selama ini ternyata bukan British bias ya? Ternyata Ferrari bias. FIA, Ferrari International Assistant ya, inspek selama 20 tahun. Ternyata di atas British tuh masih ada Ferrari guys. Cuma sampai Ferrari nggak pernah ada spot untuk di mana dia diuntungkan aja gitu. Betul? Iya. Iya kan? Ini nggak kelihatan aja kali ya? Atau mungkin mereka anggapnya kalau Ferrari itu tuh masih bagian dari track kan. Udah gila. Buat Ferrari khusus. Tetap udah nyentuh. Karena kan itu kan basically untuk masuk ke pit stop itu kan dia di track sebelah kiri kan. Dia harus mepet kiri gitu kan. Itu keluar itu tuh ngelewatin cars itu. Dan Carlos Sainz literally udah di tengah-tengah pintu di tengah-tengah mau masuk pit. Di garisnya itu loh. Maksudnya udah di tengah-tengah jalur mau ke pitnya. Kalau misalnya Yuki di Austria itu kan kalau dia cuma nggak sengaja jatuh doang gitu di entry-nya doang, tipis doang gitu doang kan. Itu aja 5 detik loh, tipis doang padahal gitu kan. Ini di tengah-tengah literally motong ke kanan gitu, gila wah. Sangat jelas pakai high speed lagi. Selama balapan gue cuma berpikir, oke, ini Carlos Sainz disuruh di depan. Mungkin karena 5 detik penalti. Iya kan. Alasan lainnya gue nggak ngerti kenapa dia di depan dan ya akhirnya ngasih di era Verstappen dan segala macam, gue nggak ngerti lah. Maksudnya kenapa gitu? Kirain dia harus ngejar 5 detik gitu loh. Ternyata nggak ada, bro. Nggak ada. Sama sekali nggak ada loh. Ini dan gue lihat di sosmed tuh nggak ada yang bahas anjir. How? Nggak ada yang bahas juga. Nggak ada yang overshadow sama Verstappen ya. Verstappen kan lagi. Iya jelas. Verstappen World Champ, terus juga Russell menang. 1-2 ya guys. F1 berbahagialah kalian yang nonton F1 di tahun ini ya, karena tahun ini tuh mungkin ada, maksudnya kalian yang literally baru banget gitu senang dan mengikuti F1 itu kalian berbahagialah di tahun ini karena walaupun emang endingnya Max Verstappen yang champion tapi multiple winner itu tahun ini ada 7 ya. Banyak semua. Ferrari semuanya multiple winner, McLaren semuanya multiple winner, Mercedes barusan kemarin Russell 2 kali walaupun hampir 2 kali di Spa tapi ya ada itu. Tapi tetap dapat lah. Ya, itu tetap dapat. Ya, maksudnya at least sekarang secara resminya lah tanpa ada DSQ dan segala macam gitu ya. Jadi
multiple race win guys, walaupun tetap endingnya sekali lagi Verstappen. Red Bull cuma Verstappen doang yang multiple race win. Cuak, Si beliau itu, aduh. Guys, masalahnya tahun lalu terakhir. Perez di Vegas, kita bahas Vegas, Perez aja tahun lalu P3 kesalip sama Leclerc kan terakhir tuh, ya kan? Leclerc kan di last lap banget tuh, jadi P2 tuh. Tahun ini bisa-bisanya P10 guys. 10 apa 9 ya? Tahun ini emang Master Street Circuit di bawahnya Yuki. Iya, kemarin katanya ada yang bilang Perez Master Street Circuit. Saya penting. Enggak ada. Gimana ya? Ada. Bingung kita. Ada. Harus dipelajari. Yang lebih harus dipelajari adalah how the hell Mercedes bisa sekenceng ini guys. Itu Lewis Hamilton, Russell semuanya ditanya, kita juga tidak tahu. Kita juga nggak tahu. Ya asumsi kita sih emang dingin ya, cuaca dingin, dan kalau dingin tuh Mercy, tayar temperaturnya aman, mesinnya aman, gripnya enak, setup apa tuh masuk, terus juga gila ya bang. Lurusan pun meskipun nggak kejar ya, tapi bisa gini di tikungan-tikungan panjang gitu loh. Russell aja Leclerc sampai abis loh ngejar Russell loh di yang stint 1 kan. Bannya Leclerc sampai meninggal coy, sampai jelek banget itu pace-nya Leclerc. Bannya nggak kuat, ngimbangin degradasinya Mercedes sama Red Bull, Verstappen ya. Bukan Red Bull, benar. Lewis Hamilton sih. Lewis Hamilton awet sama Lewis. Lewis Hamilton start dari P10 guys ya, finishnya P2. Iya, ini mitosnya Mercy itu masih berjalan ya. Kamu taruh Russell di pole position, kamu taruh Lewis Hamilton di posisi manapun, di akhir balapan mereka berdua akan atas bawah. Atas bawah. Terjadi lagi guys, Bener juga ya. Bener lagi. Gila ya bang. Gila banget. Tapi kalau ngomongin, iya berkali-kali. Tapi kalau ngomongin Lewis, jujur yang bikin Lewis gak bisa challenge win adalah kualifikasi sih kemarin. Iya, kualinya parah. Iya, kualinya kenapa ya? Bannya katanya nggak kurang panas gitu kayak. Iya, cuma satu run doang dia kalau nggak salah, 1 menit 35. Oh itu off pace banget. Soalnya orang-orang kemarin di quali itu ngemanasin bannya itu 2 kali putaran teman-teman biasanya. 2 kali. Saking dinginnya tracknya, mereka harus out lap itu 2 kali, baru hot lapnya di run ketiganya gitu. Jadi bensinnya dilebihin seharusnya. Betul. Jadi ya makanya kemarin mungkin Lewis agak struggle di awal-awal ya, mungkin keluar track ya, sebelum setelah pokoknya orang-orang tuh stintnya bagus setelah ganti ban hard. Kemarin duo Ferrari lempar-lemparan fast lap guys ya. Lewis dan Leclerc ya, lempar-lemparan fast lap gitu ya. Tuh duo Ferrari masa depan ya. Masa depan. Fast lap gitu. Jadi bagus kemarin. Sayangnya cuma ya stint satunya Leclerc aja yang ampas banget ya. Nggak tahu kenapa, karena mungkin nge-push buat ngejar si Russell kali ya. Kan hampir nyalip tuh, cuma Russell berhasil di defense ya terus keren sih. Setelah itu baru langsung hilang semua, langsung turun banget. Langsung pit pertama pit pertama kemarin kalau nggak salah Piastri apa ya. Pokoknya ada barengan. Barengan sama Norris kalau nggak salah. Pit bareng Norris ya. Benar. Jadi tapi 5 second dulu Piastri ya. 5 second Piastri. Iya, gara-gara false start. Di startnya dia ngelewatin garis putih ya. Padahal garis kuningnya udah di ujung ban depannya. Padahal Lando Norris waktu di Jeddah itu. Dan Bottas dulu sampai ngelewatin garis kuning, tapi kan alasannya apa? Karena mobil Bottas masih di garis putih. Lah Piastri ngelewatin kuning doang tapi masih di putih, tetap penalti. Enggak usah jauh-jauh. Tidak konsisten ini ya. Guys, berarti highlight di Vegas adalah Ferrari, Bos. Itu kan untung-untungin Ferrari loh, Piastri 5 detik penalti loh. Iya, lagi battle WCC kan Ferrari. Dan poinnya makin deket ke 24 poin. 24 poin. Bener. Pantesan ya. Pasal championship kan manis. 24 poin. Kita butuh Ferrari finish 1-2 atau 1-3 sih untuk bisa challenge. Iya. Betul. Karena kemarin 1-2 Mike. Kalau 1-2 itu motongnya gede banget. Ya 1-3, maksudnya gini 1-3 tapi McLaren down di bawah 45 gitu sih enggak apa-apa. Kayak kemarin lah sama kayak ini. Ya, sama kayak ini. Ya, cuma enggak tahu ya karena habis ini Qatar, semoga kalau ngelihat karakteristiknya sepertinya sih McLaren Ferrari lagi. Harusnya Ferrari ya. Karena kan kemarin kalau kita lihat di straight-nya, itu Ferrari kan memang kenceng banget ya.
tanpa DRS itu Ferrari bisa ngejar gitu, yang di the stripnya gitu. Kalau kita lihat karakteristik Qatar itu kan dia high speed yang jelas, cuma panas sama berpasir. Ya. Jadi memiliki challenge tersendiri lah. Jadi kita juga nggak tahu juga ya apakah bisa kenceng apa enggak ini gitu kan. Lihat besok nih, keras besok track nih, udah high speed, panas, ya kan? Aspalnya greget, kerbnya jahat, hati-hati kerbnya jahat di Qatar. Yang jelas ya kita mungkin ke Vegas dulu bentar karena sebelum kita juga bahas nanti gimana Verstappen ya akhirnya bisa menyelesaikan. Yang gue sebenarnya ngarep Verstappen tuh ya masih lanjut lah gitu karena supaya besok kita bisa ngelihat aja gitu kan, masih ada something yang bisa kita lihat gitu loh ya. Tapi ternyata udah diselesaikan di Vegas teman-teman. Iya. Walaupun nggak susah-susah amat ternyata ya, nggak ada challenge sama sekali dari Norris, sama sekali nggak ada. Iya. Salah siapa? Verstappen santai lo, finishnya ke 5, iya, santai dia. 5, ke 4, nggak menang paling dia kan Brazil. Dia kan tanya kan, ingat gak kemarin dia waktu di lurusan dia atau di mana, pokoknya dia tanya, ini Ferrari harus gue tahan gak nih? Terus sama GP-nya bilang, ya kayaknya tetap harus lu tahan. Gitu. Fokus target juga gitu kan. Ya, remember your target. Jadi ya walaupun endingnya Ferrari tetap bisa nyalip Verstappen ya dengan bantuan Carlos Sainz tuh kemarin kesannya kayak ngelakuin Singapura tahun lalu. Verstappen dikasih DRS biar Leclerc gak nyalip loh, heran banget. Ya tapi untungnya masih bisa 3-4 ya. Cuma kemarin itu ya mungkin buat banyak yang nggak tahu, mungkin kalau misal kalian bukan tifosi, itu kemarin Leclerc sama Sainz memanas teman-teman ya. Jujur gue sebagai tifosi juga masih bertanya-tanya gitu, kenapa sih gitu? Karena Leclerc sih yang tampak kecewa. Apakah mungkin itu ada team orders mungkin di awal-awal atau di briefing lah istilahnya? Apakah mungkin ada team order Leclerc yang harus di depan mungkin misalnya, karena Leclerc lagi fight P2 driver standing mungkin sama Lando. Gua nggak tahu apakah itu penting untuk bisa dapat P2 di driver standing, apakah sepenting itu, gue nggak tahu. Ini gue cuma menebak guys, gue nggak tahu karena kita literally nggak tahu apa alasannya Leclerc itu bete. Karena di wawancara dimanapun dia nggak mau ngomong, saya juga nggak mau ngomong. Kita cuma tahu dari radionya Leclerc di akhir balapan yang dia ngamuk-ngamuk. Iya. Kita cuma tahu di situ doang. Marah-marahnya kayak gue cukup lah, terlalu baik, terlalu baik tuh ngancurin gue banget ya lah. Betul. Ada apa nih? Mungkin gara-gara salah paham aja kali ya, dia yang dimana mungkin Leclerc mikirnya saya nggak nyalip, ternyata nyalip. Ya. Apakah menurut lu dengan pace-nya Leclerc kemarin, apakah kira-kira dia bisa P2 ngejar Hamilton? Enggak. Mercedes kemarin another level sih menurut gue. Berarti intinya nggak ada bedanya ya. Misalnya maksudnya memberikan Sainz lewat maupun tidak, mereka tetap finish 3 dan 4. Harusnya 3-4 gitu, juga. Iya. Tetap harus gitu kan. Jadi gue nggak tahu mungkin jadi 4 aja, harusnya podium gitu mungkin. Ya kalau misalnya BT-nya gara-gara dia harus podium sih berarti ya nggak bisa gitu ya, karena kan gimana ya? Makanya gue bingung nih, kenapa? Gue bingung karena nggak ada penjelasan teman-teman. Baik dari Leclerc pun nggak ada penjelasan. Dan di detik ini kalau kalian lihat di Instagramnya Ferrari itu nggak ada post race videonya dari Leclerc ya. Baru post race-nya tidak ada. Videonya Sainz doang. Nggak tahu ya kalau video ini nanti tayang belum ada. Mungkin. So far sekarang belum ada. Ini gue barusan refresh nggak ada. Jadi so far yang kita tahu itu Sainz masuk pit duluan. Abis itu selanjutnya Leclerc masuk pit. Nah, Leclerc pas exit itu di depan Sainz dan dia tuh dikasih tahu kalau Sainz tuh gak bakal nyalip dia kok. Tapi disalip kan. Sainz juga di radio juga dikasih terus si Sainz. Wajar ya karena Carlos Sainz bannya masih lebih optimal kan. Iya, tapi aneh, Sainz udah bagus tapi suruh tahan, kayak tolong tidak berikan Leclerc tekanan kata Evan Speed nih. Terus yang terjadi malah Sainz tetap nyalip Leclerc tikungan 5 kayak tadi kita lihat, nyalipnya kan gampang di DRS zone. Cuma menurut kalian apa untungnya emangnya kalau Leclerc yang P3? Apakah emang battle untuk Norris P2 gitu di standing? Emang sepenting itu? Ya, yang jelas kalau in hindsight sih yang jelas karena pembalap yang bakalan stay adalah Leclerc. Itu in hindsight. Yang bakalan stay adalah Leclerc, yang pasti dapat prioritas Leclerc. Cuma ya
Sainz being Sainz nggak bakalan mau disuruh minggir belum kan. beres dia. Masih belum beres ya. Selama dia masih ada di Ferrari dia bakalan tetap fight terus, jadi ya I mean ya it happens lah. Kayak kalian nggak tahu Carlos Sainz aja sih. Cuma emang benar-benar kemarin itu bisa dibilang kayak Leclerc udah ini gak sih, kayak di titik kayak udah breaking point banget. Kayak udah. Untungnya gitu dah. sisa 2 balapan. Dua lagi ya. Abis Abu Dhabi pun apakah Williams membenarkan langsung ngasih Sainz. Maksud gua kan ini cuma masalah posisi 3 dan 4 kan. Apakah membenarkan untuk istilahnya Leclerc minta jalan buat Carlos Sainz untuk tukar posisi gitu? Apakah sepenting itu gitu? Karena kan secara teori kemarin kencengan Carlos Sainz, maksudnya secara ya mungkin kencengan Leclerc ya, pace dan ini fast lap terus kan kemarin Leclerc juga. Cuma kalau kita lihat pace-nya Carlos Sainz kemarin emang nggak jauh dari Leclerc emang juga. Lebih sama. 12 ya pace. Ya mungkin BT-nya Leclerc itu karena dia tuh kasih tahu dia tuh di depan loh. Itu mungkin BT-nya kayak lu kan udah bilang gitu ke gua, kok hasilnya gini gitu mungkin BT-nya gitu kali ya. Kenapa yang kita tanyain tuh Ferrari, why did you make this kind of decision? Harusnya mungkin free to fight atau mungkin siapapun mungkin yang di depan. Mungkin kalau gitu Leclerc nggak bete, kalau itu juga boleh. Mungkin Leclerc gitu. Dikasih janji-janji gitu kali ya. Nanti lu tetap pokoknya bete gitu. Nanti pokoknya lu yang di depan nih kalau misalnya sebelahan atau gimana mungkin. Iya, digituin. Karena gini guys, karena sebenarnya pace-nya Leclerc dan Sainz itu emang sama gitu loh, mirip-mirip walaupun ya mungkin kencengan Leclerc dikit lah ya, tapi nggak jauh. Carlos Sainz itu nggak jauh. Jadi makanya untuk Carlos Sainz untuk Leclerc bisa mendominasi banget dari Carlos Sainz itu sebenarnya agak susah gitu loh, karena nggak juga gitu. Emang pace mereka itu ya mungkin ada beberapa track yang kadang Carlos Sainz lebih kenceng, kadang Leclerc lebih kenceng gitu ya kali ya. Kayak kemarin Meksiko mungkin. Tapi tetap 11-12 gitu. Tetap 11-12. Tapi kalau kayak kemarin Meksiko waktu diwawancara Leclerc bilang ya emang Carlos Sainz layak karena emang selama weekend dia mulu yang kenceng gitu. Bagus lah gitu. Memang bagus gitu. Dan di Vegas itu kan bener-bener sama nih mereka nih. Sama mulu gitu loh. Apalagi yang pertama Leclerc sempat bagus kan startnya kan. Dia dari lompat langsung ke P2 tuh startnya. Jadi ya gue nggak tahu ya. Kita semua gue sebagai tifosi cuma penasaran aja kenapa sih kenapa bete gitu Leclerc ya. Ini kalau kata orang-orang ini drama perceraian nih. Habis ini kan mau cerai nih, berantem dulu gitu biar cerainya enak gitu. Rame dibikin storyline dari sekarang. Ngikutin RP gitu mas banget anjir. Drama perceraian Carlos Sainz dan Leclerc guys ya. RP-nya dibikin cerai kayak apa sih, males banget cerai nih. Nah ini menimbulkan kecurigaan gue sebagai tifosi di tahun depan ya. Karena Leclerc tahun depan bukan sama Sainz, sama Hamilton bro. 7 kali WDC lu mau minta apa bro? Hamilton lu mau nyuruh lu di belakang, mana mau cok Hamilton. Nah, yang kalau menurutku adalah tahun depan harusnya nggak kayak gini, karena tahun depan Hamilton itu dia udah bisa dibilang nggak seambisius Sainz, nggak bakalan inventing sendiri. Yakin gitu. Seorang Hamilton. Ya, I mean, aku percaya Fred bisa nge-manage Hamilton sama Charles. Gitu kan. Tapi iya sih, Hamilton pasti lebih dewasa ya. Iya, aku lebih percaya Hamilton lebih dewasa, dan aku yakin Leclerc pun karena Hamilton ada reputasi gitu kan, pasti bakal lebih respect gitu lah ya. Segen lah, lebih segan. Terus kayak misalnya kita udah sering lihat Leclerc kok ngasih jalan buat Sainz gitu kan, yang mana Leclerc ya team player. Terus kalau dibilang Hamilton team player, ya aku percaya dia team player, dan I think harusnya kayak gini itu kalau menurutku nggak bakalan terjadi lagi kalau sama Hamilton. Kayak headbutt di track karena miskomunikasi harusnya nggak bakalan terjadi karena hierarkinya bakalan udah di set sebelum balapan. Menurutku sih.
either Hamilton yang akan didahulukan atau Leclerc yang akan didahulukan ya, either kayak gitu ya. Ya, dua pembalap bakalan tetap respect sama apa yang di plan sebelum balapan. Kalau misalnya again lah ya, kalau Sainz kan emang he's man on a mission, sangat ambisius. Ya pasti nggak bakalan kalau ketika di track dia ada di depan pasti pengennya di depan terus. Beda sama Lewis. Gak semudah itu ya, kita lihat sih. Penasaran sama anak ambis kali ya. Ambis tuh ambis kayak gini. Kayaknya yang ambis Sainz doang di Leclerc kayaknya. Nah masalahnya Leclerc itu ambis tapi dia kadang-kadang itu loh sabarnya itu gede banget. Ya sabar. Iya sih, gua nggak pernah lihat Leclerc sampai ngamuk segitunya sih kemarin. Ini Verstappen gitu gara-gara ada batasnya. Nah Verstappen tuh gitu gara-gara dia sabar dikit aja. Oke, itu tadi ya tentang Ferrari. Concern gue sebagai tifosi, mungkin kalian ada yang tahu kenapa? Silakan tulis aja di kolom komentar. Kita geser ke kontender penantang yang gagal guys ya, yaitu adalah Lando Norris guys ya. Lando Norris. Wah ini. Greget banget Rek, buset, greget banget Rek. Itu Lando Norris ya. Gue kalau jadi Russell, gue akan ke Norris bro. Ternyata nggak susah kok convert pole jadi win. Itu pas ngobrolnya tuh asyik. Gampang. Kan sama-sama British nih. Tinggal di P1 aja gitu ya. Tinggal di P1 aja kok. Deg-degan dikit lah Leclerc di awal-awal. Tapi setelah itu so far aman gitu. Under pressure Norris sih itu ya. Iya, jadi ya itulah perbedaan mentalitas guys ya. Dimana Lando juga akhirnya diwawancara juga akhirnya udah menyerah ya, dia udah bilang legowo lah. Udah legowo gitu ya. Karena emang belum saatnya mungkin ya secara mental gitu untuk Lando. Dan bener kata Lando ya di wawancara, dimanapun selalu ada Max Verstappen, baik di mobil kencang maupun tidak kencang, Max selalu ada di depan gitu. Jadi katanya Lando itu Max tuh nggak ada kelemahannya katanya. This man has no weakness ya. Jadi, ya itu luck itu bukan talent itu. Norrisnya udah sadar diri ya. Udah sadar diri. Zak Brown juga udah diskakmat sama Verstappen. Lagi itu si Zak Brown kotak gaming itu Pak. Tapi gue sukanya mereka bule itu gitu, fair play guys, fair play. Kalau misalnya kalah ya udah kalah gitu, fair play. Dan di jokes pun kayak ya udah nggak marah. Di jokes gitu. Ya fun aja gitu loh, nggak marah ya. Yang nggak fun adalah fansnya. Kalian. Wah udah. Marah gue bacotin nih. Kalian. Wah ini di kolom komentar pada ini sih. Mana ya fans Norris bilang apa ya? Gue penasaran dah. Fans Norris tuh mengakui nggak ini Verstappen jago ini? Wah, apa yang nggak mau ngakui sih? Susah. Mobilnya jago, mobilnya bagus. Gua akan bilang guys ya. Kemarin di live stream gua waktu nobar ada yang bilang, Bang Mike, menurut lu menurut lu jago mana Verstappen sama Vettel? Kemarin gua nggak bisa jawab, tapi kemarin gua bilang mirip-mirip gitu ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, menurut gue ya, Vettel sama Max sekarang kita udah lumayan bisa bandingin nih, sama-sama 4 kali WDC nih. Di Red Bull, sama-sama di Red Bull juga. Menurut gue, jagoan Verstappen guys, compare sama Vettel. Karena apa? Karena lebih susahan Verstappen dapetin WDC-nya. Maksudnya balapannya lebih banyak, ada sprint race, terus macam-macam, lebih susahan menurut gue ya, nggak tahu. Menurut kalian gimana? Apa? Ya kalau opini sih boleh. Kira-kira gimana nih? Kira-kira gimana Rek? Ini fans Vettel sih. Gimana Rek? Ini gue bilang cuma berdasarkan statistik data ya, karena statistiknya apa-apa. Karena lebih banyak balapannya aja menurut gue. Kan 24 balapan. Ya kan. Terus ada sprint race juga gitu kan. Ya, gimana ya? Sama-sama jago tetap. Ya, sama-sama jago. Yang lain. Sama-sama jago. Kalau ya sama-sama jago, cuman menurut gue kalau kencang itu lebih kencang orangnya. Ya. Lebih ke max. Okay. Jadi kalau takaran susah bahaya. Sama sih, Verstappen pernah susah di tahun ini, Vettel susah di tahun 2012. Dia ngelawannya prime Alonso, prime Lewis Hamilton, prime Jenson Button, prime Kimi Räikkönen, late call-nya Michael Schumacher, tapi tetap di fight lah. Jadi tapi tetap sama-sama jago. Sama-sama mungkin 2012-nya Vettel itu sama kayak 2023-nya 2024-nya Max sekarang. Sama-sama susah lah. Ya.
Punya titik susah masing-masing, 2012 punya titik yang dominasi masing-masing. Mungkin bedanya 2012 itu balapannya dikit, nggak sebanyak sekarang, tapi lawannya iba-iba. Iya, tapi lawannya serem-serem. Iya. Lawannya walaupun dibilang sekarang juga masih ada Alonso, masih ada Lewis, tapi kan mungkin bukan prime-nya mereka ya. Bukan eranya mereka sih. Ya meskipun bisa dibilang kalau balapan dulu tuh setiap balapannya bener-bener counts gitu kayak sekarang kan 23 balapan jadi kayak balapan kali ini 24 balapan kayak balapan kali ini P8 ya adalah on to the next race. Kalau dulu itu masih ada mesin meledak. Iya, Vettel jebol berapa kali? Ada kali 4-5 kali mesin jebol. 2012 itu dia jebol berkali-kali gitu kan. Terus kayak setiap balapan carries more race. Kalau dibandingin sama sekarang kayak mobilnya udah lebih awet. Jadi kayak reliable ya. Durability. Ya, lebih reliable. Bisa dibilang kalau lihat stat tricky sih. I mean sama-sama susah kayak mirip-mirip ya. Ya ini mungkin karena gue nggak nonton eranya Vettel juga sih mungkin ya, karena gue nontonnya kan eranya Vettel. Di sini nggak ada yang nonton. Di sini nggak ada yang nonton ini. Gue nonton sumpah. Gue nonton nggak bohong. Gue nonton. SMP gue nonton. Nonton di Global TV. Ya Global TV ada yang tahu Global TV. Tahan balap ada iklannya cok. Iya patahan balap selalu ada masih iklan. bulat. Ada iklannya. Dulu kan Rio Haryanto kan di Global TV kan. Rio Haryanto kan di Global TV. Iya. Dan masih sama ada iklannya setiap balapan. Ada iklannya iya. Iya betul. Ciri khas. Oh di tengah-tengah balapan tiba-tiba iklan gitu ya. Ada iklannya iya. Mau nyalip siapa gitu ya tiba-tiba iklan hilang momentumnya. Iya. Pas udah iklan lalu Schumacher kedua belum pit lah Alonso mana Alonso udah pit lah aku tinggalan anjir. Iya sih beda sama itu the best. Beda sama bola guys ya. Kalau bola kan ada tengah-tengah gitu ya. Ada half time ya. Nah kalau gitu mah mending gitu ya. Iya ya kalau balapan iklan tuh pure gitu ya. Balapan TV mau masukin iklan bingung juga ya di momen mana ya masukin di iklannya. Iya, balapan gitu. Iya. Nah sekarang bisa diakalin. Biasanya tuh gini yang layarnya jadi mengecil terus iklan kecil. Iya. Kecil. Nih kalian nonton Liga 1 harusnya tahu banget. Gambar bola kecil banget juga. Iya. Oh, timnas juga sama tuh kadang. Oh iya, timnas juga sih. Biasanya tuh cuma kayak dikecilinnya dikit, cuma iklannya yang di pojok-pojok itu loh. Yo, luwak white coffee aja. Ya, tapi of course iklannya nggak bisa video, tapi cuma kayak banner-banner gitu loh. Tagline gambar ya. Jadi mungkin kayak gitu caranya ya. Mungkin tapi itu mungkin belum tercetuskan dulu waktu Global TV. Gimana ya kita ya. Masih ribet soal streaming cilin layar gimana nih nanti suaranya ngaco-ngaco kan ribet. Layer ribet guys. Iya lucu juga ya. Gue dulu nggak inget sama sekali. Gue nonton, cuma gue nggak inget sama sekali ada iklan di tengah-tengah balap. Karena mungkin berarti gue nggak terlalu fokus ya. Maksudnya gue nggak terlalu into banget gitu. Jadi lucu juga ya ternyata. Lucu juga. Baik. Keseruan. Balik lagi ya, Lando Norris, Piastri, McLaren kenapa ya kira-kira ya? Apakah memang track dingin tidak bersahabat dengan mereka? Lurusan semua. Lurusan semua itu lemah ya. Lurusan semua tuh ngacak-ngacak. Lu nggak tahu siapa yang kenceng. Even Sauber aja kenceng. Iya sih kemarin Guan Yusuf ini. Zhou aja at some point top 10 kan. Alpine pun ketiga sebelum jebol ya. Sebelum jebol. Gasly sih kasihan sih. Paling kasihan Gasly sih. Start P3 mesinnya meledak. Aduh kasihan banget. Sempat 5 besar juga tapi 5 besar. Sidepodnya bolong guys. Aku kira kayak itu bolongnya karena mesin panas. Ya? Iya, mesin panas. This is okay, we are checking your engine is good. Good pala lu good, jebol anjir. Engineer bilang no problem anjir, kampret. Itu si Gasly-nya sampai teriak-teriak kan, I don't care atau apa itu kayak pokoknya marah juga dia. Enggak, jebol. Sampai masuk pit out ya. Ocon gak usah ditanya anjing, jelek. Kalau Ocon itu kocak tuh, pit 2 kali gara-gara yang pertama enggak ada pit crew-nya. Iya, pit crew-nya enggak ada. Itu Ocon serve drive thru penalti itu. Iya itu drive thru kok. Gak ngerti gue. Kasihan ya. Alpine. Kemarin kayaknya enggak dimasukin ya di broadcast ya si Ocon ya. Enggak masuk. Cuma diomongin doang sama Brandel kalau enggak salah. Iya. Jadi buat kalian yang nggak tahu teman-teman, kemarin tuh Ocon sempat masuk pit, tapi pit crew-nya Alpine nggak ada yang ready. Jadi cuma satu orang doang yang berdiri dan akhirnya yang terjadi adalah Ocon harus harus jalan aja lurus gitu. Muter sekali lagi
baru masuk pit. Jadi drive penalti. Kalau gue itu. Ya kali nggak marah-marah gitu ya. Nah, Sainz kalau nggak di bablas kanan begitu guys. Iya, sama itu. Sama. Radionya nggak keluar ya. Ada yang stay out ada yang gitu kayak. Siapa? Sainz. Yang not ready itu loh gitu. Oh, Sainz itu doang apa? What happened gitu? We are not ready kah? Enggak, maksudnya Carlos Sainz tahu what happened tuh pas gitu ya. Dari mana dia taunya? Maksudnya dia kok bisa feeling keluar gitu loh. Oh, itu kita juga enggak tahu ya. Apakah enggak ini deh. Iya, apakah ada radio yang bilang atau dia kan pit boxnya Ferrari kan deket, apa dia ngelirik ya? Anjir belum lihat cok. Iya tuh. Belum ada anjing. Belum siap cok. Gak tahu lagi cok dia. Itu kalau di ujung. Wake up guys, come on, lagi main Mobile Legend anjing. Belum siap. Lagi push rank. Lagi push rank guys. Jadi ya tapi kemarin not bad juga sih. Maksudnya mau dia di pit stopin waktu itu juga sepertinya mungkin cuma lebih nggak perlu nyalip Leclerc mungkin. Jadi mungkin lebih di depan Leclerc aja gitu kalau pit stopnya lebih early 1 lap. Dan kalau ada simulasinya, kemarin ada kan simulasinya. Kalau Carlos Sainz speed di lap segini, Carlos Sainz bisa P2. Terus Martin Brundle bilang, simulasi apa? Cok, gue nggak percaya nih simulasi. Lucu banget. Ada di apa? HUD-nya ada tuh. Overlay-nya gitu. Oh, powered by AWS. Ya, kayak predicted. Predicted Ya. simulation if Carlos Sainz speed di lap sekian gitu. Harusnya sekarang Carlos Sainz P2. Terus Martin Brundle enggak percaya gue ini. Ayal. Lihat speednya Lewis halo. Gimana cara P2-nya katanya gitu. Jadi ya, tetap sama, tetap P3, cuma mungkin nggak perlu ada drama salip-salipan sama Leclerc lagi gitu mungkin ya. Jadi, ada itu. Sayang sekali. Ya itu doang. Apa ngambek. Yes. Balik lagi. McLaren mobilnya normal, upgrade banyak, walaupun upgrade-nya maksudnya di balapan sebelumnya. Versus mobil yang ada coakan rear wing-nya guys ya. Rear wing amplas. Rear wing potongan itu dan works loh. At least for Verstappen ya, nggak tahu buat Perez ya. Perez. Nah, buat Perez tuh kayaknya nggak digunting itu. Tapi gue tetap high downforce. Tapi gue tuh masih nggak percaya loh, kok bisa ya Perez tuh bisa downfall gitu loh. Apakah fenomenanya seperti Vettel? Itu namanya regression, Mike. Iya betul. Semua olahraga kayak gitu. Cristiano Ronaldo, LeBron James masih bagus ya. LeBron James masih gila ya itu Sergio Perez. Udah main sama anaknya lagi. Cristiano Ronaldo. Wah. Ya, dan Ronaldo. Regressionnya kelihatan banget. Berarti Hamilton dan Alonso belum terjadi gitu atau gimana? Mereka masih menggebu-gebu apinya. Mereka udah regression, cuma masih bisa challenge di atas. Jadi nggak securam. Ya, Alonso, to be fair, Alonso tahun ini jelek sih. Iya, nah iya kan. Kita tahu standar mereka berdua gitu loh. Kalau dibandingin ya jelas beda, tapi karena standar mereka tinggi, ketika mereka regression ya sama anak-anak baru ini bisa dibilang nggak jauh. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa masih di skip? Sponsor. Masa cuma gara-gara duit? KitKat. KitKat itu adalah sponsor backupnya Ceko lah. Ya. Dia jadi sponsor resminya F1. Otomatis kasarnya kayak lu mau buang dia, F1 gue beli gitu, kasarnya. Iya sih, gue juga kemarin beranggapan gitu sih, kayaknya Ceko. Kasarnya ya. Mungkin Red Bull gini ya kali ya. Kan guys, WCC itu kan dapat duit ya. Kalau WCC dapat duit sekian, anggap aja misalnya kita ibaratkan WCC sekarang dapat 10 juta gitu ya. Terus yang kedua dapat 9 juta, turun sampai 1 juta yang paling terakhir ya. Nah, mungkin ibaratnya WCC-nya si Red Bull itu, mungkin sekarang Red Bull kan di P3 ya, berarti dia dapat 7 juta ya. Nah, mungkin sponsornya yang melengkapi 3 jutanya itu, Bang ya. Jadi mungkin kan, ya sama-sama aja, ya udahlah, kita nggak perlu Ceko lah. Maksudnya kita nggak perlu kencang-kencang, ya udah Ceko yang penting balap, duitnya masuk. Karena uang bisa dibilang tuh uang P3 konstruktor plus sponsor Ceko lebih banyak daripada uang P1 plus sponsor pembalap selain itu. Pembalap selain Ceko, mudah nggak?
Ini kayak mendingan keep Ceko sampai akhir. Tapi kalau kalian scroll Twitter itu udah ada info gitu kan, katanya jajaran petinggi Red Bull bakalan mengevaluasi nih Ceko tahun depan lanjut atau enggak di Abu Dhabi, setelah Abu Dhabi, guys. Jadi emang bener-bener ngabisin karena tahun kemarin aja itu, Yuki aja finish di depannya Ceko loh, yang bener bro. Ya. Itu Yuki udah sange udah mau ke Red Bull bro, tolong segerakan. Yuki sih naik kayaknya, Liam at least Liam tahun belum lagi lah. kali ya. Liam masih belum. Tahun lagi lah. Liam standby. Mungkin bisa dibilang mungkin Liam sama Yuki itu mirip, cuma pengalaman yang beda. Yuki udah tahun berapa kelihatan, gitu loh. Kelihatan. Pengalaman beda gitu. Dan Yuki sekarang ambis banget setelah masuknya Liam, dia malah mau dibilang kan, gua mau destroy siapapun. Tambah pembaran sih. Bener makin kenceng kok, bener makin kenceng. Bener kejadian ya. Bener makin kenceng dia. Dan ya kayaknya Yuki juga di Las Vegas kemarin juga orangnya lagi lebih chill ya, nggak tahu kenapa, apa dia happy kali di Las Vegas. Padahal dia masuk Amerikanya katanya dicegat sama ini ya. Iya. Sama visanya orang nyangkut giz. Gila, orang nyangkut. Kelas dia aja masih ketahan di bandara ya. Iya loh, gila ya. Ya Amerika guys ya. Rasismenya iya, tinggi. kaget. Jadi Nggak kaget. Ya wajar gimana lagi. Apalagi setelah Trump jadi presiden. Trump kan benci banget sama imigran gitu. Jadi bikin tembok. Wah, itu bikin tembok. Saya tidak bisa nyapu. Aman Rek. Presiden terbaik, Presiden Pak Prabowo. Pak Trump ya. Jadi bisa disapu itu, Pak. Itu guys. Pak Trump aja, Pak Trump. Yes, kemarin intinya McLaren nggak ada pace ya. Piastri pun juga nggak ada pace ya. Piastri pun juga segitulah. Maksudnya walaupun Piastri start di belakang, tapi maksudnya dia sempat turun ya ke beberapa belas gitu, tapi tetap bisa balik. Maksudnya bisa nempel ke Norris. Jadi emang McLaren kemarin ya pace-nya ya udah segitu. Dan kalau kalian lihat nempel. Kalau kalian lihat di standing itu emang Verstappen itu emang gila ya, karena di depan Mercedes, Ferrari, ada Verstappen nyempil tengah-tengah terus McLaren gitu. Jadi kayak harusnya berarti emang Red Bull tuh seharusnya mungkin nggak di situ guys. Cuma emang Red Bull harusnya di 9 aja sama si Perez sama Yuki itu. Verstappen berarti emang gila ya. Verstappennya gila aja. Iya gila. Modal Verstappen naik bismillah itu Red Bull, literally. Iya. Red Bull nggak ada Verstappen gila sih. Nggak baik juga punya balap ke Verstappen. Soalnya mobil kekurangan lu jadi ketutupan anjir. Lu nggak tahu kalau lu tuh lagi. Tapi bener sih. Mobil lu lagi begitu. Ya terbukti tahun ini kan. Tahun ini mereka mengakui bahwa Ceko udah ngasih ngasih masukan buat upgrade tapi nggak didengerin dan akhirnya menyesal kan Red Bull gitu. Karena ternyata bener ngelihat Verstappen kita masih kenceng bener lah ini upgrade-nya, ternyata upgrade-nya salah gitu kan. Tapi udah terlalu jauh gitu. Arahnya udah mau balik lagi itu. Iya udah terlambat gitu loh. Jadi Red Bull akan punya 1 tahun lagi harusnya untuk mengalami hal yang agak susah ini. Tapi mungkin lebih better lah dari tahun ini. Harusnya ya kalau mereka bisa menemukan solusi cepatnya untuk bertahan. Tapi di satu sisi harusnya tahun depan akan menjadi, harusnya ya kalau bener semua akan lebih sengit antara Mercedes, Ferrari, Red Bull dengan McLaren. Karena semua mobil itu udah upgrade di ujung semua guys. Karena kan regulasinya udah mau ganti ya 2026 ya. Jadi kita akan lihat apakah akan ada WDC kelima dan menggeser Vettel sebagai 4 kali WDC di Red Bull ya. Ya tahun depan gila ya. Aston Adrian Newey, Mercedes Kimi Antonelli Russell. Aston tapi menurut gua masih belum lah, masih 2026 lah Dims. Newey kayaknya masih kelasanya 2026 mungkin ya. Iya, kelasanya mungkin baru 2026. Karena kan gimana mobil 2025 tahun depan masih mobil tahun ini. Tahun gitu. Sekarang dibenerin lagi. Dibenerin gitu kan. Jadi ya paling Newey bisa benerin aeronya dikit-dikit gitu kali ya. Newey kayak mobil apa ini cok. Gerobak. Traktor. And then kemarin juga ada masalah Stroll radionya mati lap 1. Jadi dia balapan itu nggak ada radio sama sekali. Gua nggak ngerti gak ada gimana bedanya caranya. sih Mike. Pada radio nggak ada radio sama aja. Gue salut aja gitu. Gimana caranya mereka bisa, katanya Stroll, gue beberapa kali di balapan mengindikasikan gue mau ngepit. Gimana caranya nih? Kira-kira kayak gini ya. Mungkin gitu kali. Gini. Iya gimana caranya ya?
Di straight mungkin begini tangannya, tapi kelihatan Iya. nggak? Gak. Iya pas straight Kelihatan, gini kali ya. kelihatan Pas pasti straight deh, dia angkat kelihatan, tangan gini kelihatan kali ya. pasti. Tapi kamu kelihatan sih ya, kelihatan sih. Ya Kelihatan. enggak weng. Jadi pas straight kan biasanya ada pit crew yang ngasih Apa yang pitboard tuh? ya, Ya, dia berhenti di situ. Bro, pit stop 1 ya. Oke. Jalan lagi. Anjing. drive-thru. Iya. Ditepakin gitu ya pitboardnya. Orang nggak peduli, orang finishnya juga di belakang anyway gitu kan. Oh udah, berarti wajarin Pal. Selalu tuh begitu gara-gara radionya nggak ada. Iya, Iya, bisa kita wajarin Pal. Apakah tahun depan masih Aston Martin untuk Regi Arsanda? Balik. Oh, tentu masih ada Alonso. Kelas. Enggak. Tapi serunya ya, mungkin Alpine juga bagus juga bareng Jack Doohan sih. Gue penasaran tuh sama Alpine. Nomor 7 by the way guys, Doohan guys. Daripada Ocon ya. Bener, Regi itu bukan nggak suka Alpine, nggak suka Ocon guys. Iya sih, cuman gara-gara itu gue jadi suka dua-duanya gitu kan. Iya. Ocon keluar dia dukung Alpine lagi, cek. Iya bener juga ya. Tahun depan depan susah Ocon ya. Tahun depan lebih menarik nih, gue pengen lihat. Ya, Ocon masih ada gitu lah. Masih ada. Mungkin kayaknya khasnya gue gak suka. Jangan. Terlalu bias. Haters Ocon guys ya. Haters Ocon. Cok. Aduh. Berarti ya, sisa 2 balapan teman-teman. Masih ada Qatar dan juga Abu Dhabi. Gak ada yang menarik untuk ditonton lagi nih. Oh ada sih WCC ya. Ada dong WCC. Apakah Ferrari kira-kira bisa menurut kalian? Apakah masih possible? 24 poin. Bisa lah. Ferrari possible. Pede aja dulu. Masih wajib kayak gitu. Konstruktor lagi seru ini, nggak cuma Ferrari ya, di belakang juga. Salah satu McLaren ada yang DNF. Selesai kayaknya. Bisa jadi. DNF atau finish outside point lah. Bisa jadi. Tell that to Norris. Piastri will never do such a thing sih kayaknya. Piastri itu sumpah. Gue jadi inget pengorbanan Piastri tahun itu semuanya sia-sia guys. Piastri harusnya menang balapan ada 3 mungkin ya. Gue jadi Mark Webber sih marah-marah sih. Lihat kan? Mana yang katanya lu? Kan Zagrun tuh kan makan tuh WDC makan tuh WDC anjing sabar gitu Mark Webber community service ini lagi guys. No ya gitu dia udah community service tuh udah jadi perawat no. Jadi harus ramah dong, harus ramah. Kalau gitu rek, Oh tidak bisa. Tidak bisa. Waduh bahaya arahnya guys. Ya udah harus lebih sabar lagi. Dok kok saya sakit? Ya lu soalnya bandel goblok gitu. Iya gitu, ngapain mes mulu, ngapain lu ini mulu gitu. Rat pasien gitu ternyata guys selama ini guys. Oke, jadi Qatar ya. Verstappen sekali lagi congrats. Sekali lagi ya 4 kali WDC layak. Udah menang ya? Tahun ini layak sih. Verstappen tahun ini layak banget. Setuju gue. Yang bikin Verstappen layak banget tuh ngelihat Perez ya. Lihat no timnya. Maksudnya kita bisa ngelihat berarti emang mobilnya tuh susah gitu loh. Dan bisa Jordan bahkan nggak sampai akhir gitu. Bahkan di Las Vegas sudah kelar, udah rampung gitu kan. Jadi ya sebenarnya gara-gara Norris sih nggak asik gitu kan. Gue tuh berharap sebenarnya lanjut sampai Abu Dhabi gitu loh. Biar seru gitu nih. Kan. Iya. Nah, ini udah kelar orang malas nonton 2 balapan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi Norris punya 12 atau 13 balapan buat ngejar 50 gap point dari Miami dan tapi nggak kejar sampai sekarang. Iya ya. Malah lebih jauh. Ada perolehan poin yang menarik jadi Verstappen sejak Miami itu poinnya lebih banyak dari Lando Norris ya Pak ya. Jadi emang nggak ada challenge WDC itu kayak bener-bener cuma apa sih namanya kayak cuma ngeledek doang itu Norris tuh. Ya. Nggak, ini aku bacain ya. Jadi sejak Miami Norris 282, Verstappen 293. Yang mana kalian kalau rewind lagi itu mobilnya Red Bull itu mobilnya McLaren ke atas naik performanya gitu kan.
Win-nya Verstappen 4 kali, Norris 3 kali. Kayak, bro, that's not how you supposed to drive a fast car. Iyalah. Oke, apakah sampai detik ini masih bisa kita simpulkan bahwa McLaren masih the fastest car? Masih. Sampai sekarang ya di Las Vegas nih, sampai Las Vegas. Kalau kemarin gue lebih bilang kondisi yang bisa ngebedain semua kemarin. Jadi mobil siapa yang kencang, siapa yang pelan. Nanti kelihatan lagi siapa yang kita dua race berturut-turut semuanya nggak bisa ngelihat ya, karena kemarin hujan di Brazil. Sekarang dingin. Dingin banget. Yang lumayan bedain juga sejak ini. Apa sih namanya yang rear wingnya McLaren di point out tuh? Oh iya, mulai flex apa yang flex? Mini DRS. Mulai ada mini DRS itu ya dari baku ya. Berarti apa selama ini gara-gara itu guys? Mungkin kalau di Las Vegas kenceng kali ya. Bukan faktor besar tapi jadi salah satu faktor kalau aku bilang yang benar-benar bantu McLaren. Salah satu faktor, bukan faktor besar tapi salah satu faktor ya. Ya kalian lihatlah di Vegas kemarin McLaren nggak kesorot ya. Kesorot pas penalti penalti doang. Sempat di belakangnya Leclerc kan, waktu Leclerc ngepit atau apa gue lupa. Sempat kok kereta-keretaan sama Sainz sama Leclerc sama ada Lando juga. Iya. Tapi abis itu nanti nggak bisa ngejar. See, the DRS, I think itu adalah salah satu komponen krusial McLaren juga sih. Karena waktu di Baku kenceng kan McLaren. Kenceng banget. Bisa kita bilang ini sirkuitnya mirip Baku loh. Nggak bisa jadi alasan buat kalah juga harusnya. Iya, nggak bisa jadi alasan. Nggak bisa. Karena emang downforce medium speed dan low speednya McLaren itu nggak bisa diganggu gugat, Pak. Bagus. Baiklah. Susah ini. Semoga semakin ini kan upgrade udah banyak ya. Semoga nanti musim depan semakin level guys ya. Nggak tahu Red Bull gimana, tapi harusnya masalahnya Adrian Newey-nya udah minggat ya, jadi mungkin Red Bull agak kewalahan ya. Agak kewalahan ya. Yang ngebenerin tinggal bawahan Newey yang baru naik pangkat. Tugasnya udah langsung dapat tugas lumayan. Harus step up. Move on tanpa Newey gimana? Penasaran sih gue juga. Baik, kita mungkin prediksi Qatar ya. Prediksi Qatar seperti biasa. Sebelum kita menyudahi videonya dan ya anti klimaks ya sepertinya dari Lando yang tidak bisa mengejar. Nggak pas banget ya sebenarnya tapi puas sih Verstappen champion puas sampai ini. Puas. Tahun ini soalnya bagus. Semuanya sekali lagi 7 kali multiple champion guys ya. Ada 7 driver. Semua driver di papan atas tuh winner, 2 kali multiple winner ya. 2 kali multiple winner lebih, champion. 2 kali kemenangan atau lebih ya. Jadi kayak film lah. Ya, kayak film guys. McLaren dapat, Ferrari dapat, Mercedes dapat. Semuanya kebagian 2 kali menang. Drivernya menang 2 kali berturut-turut. 2 kali menang gitu ya. Kecuali ya Perez ya. Perez belum menang sama sekali. Menang satu kali aja kagak. Ini mau multi. Yang paling jago plot twist Qatar siapa tahu. Iya, siapa tahu besok Perez ya. Siapa tahu besok Perez guys dua-duanya Qatar sama Abu Dhabi. Masih optimis nih fans Perez jelas. Siapa tahu. Antara optimis sama nggak tahu diri beda sih, nggak jauh-jauh. Anjir. Oke, prediksi yo. Dari Regi lah. Menurut Qatar. Aduh. Gua pengennya kayak kemarin ya, minimal. Karena prediksinya susah ya. Orang mobilnya sama semua. Ketat dong gitu mah sekarang mah. Pengen yang banyak plot twistnya gue mah. Ya. Oke, Qatar hujan gitu plot twist ya. Itu mah sempet sih. Ya memang sempet sih di WEC sempet hujan ya. Pengennya kayak gitu, cuman agak susah. Pengennya tapi yang pengen gue dukung Mercedes sih bisa menang lagi sih. Yeah. Mercedes bisa menang lagi. Momentum Russell lagi nambah PD juga buat race berikutnya. Tahun lalu Qatar siapa ya? Mercedes tahun lalu Hamilton kelontang ya? Oke. Gue ingetnya Hamilton kelontang di sprint race kayaknya tahun lalu ya. Enggak di main race Yeah. Dia nabrak turn in ke Lewis. Oh iya. Itu jadi
Oh, ini Russell sama Lewis ya? Iya. Kontrak. Ya udah berarti siapa atau balas dendam deng berarti aduh Hamilton bisa nggak ya? Di Las Vegas itu kan Hamilton agak susah di awal tapi ujung-ujungnya depan gitu ya. Nah, pengennya mudah-mudahan sih bisa balas itu ya. Hamilton boleh 1 deng. 2-nya Russell gitu ya, biar balas dendam Hamilton. 3-nya bolehlah Leclerc balas dendam juga. Kemarin kan kayak gitu ya di Las Vegas. Jadi di Qatar boleh lah. Oke, Dims. Waduh. Russell, Leclerc, Russell P1. Russell P1, Leclerc P2, 3-nya Sainz. Norris. Norris? Aduh, kalau kayak gitu WCC-nya kita kalah, Dims. Oh iya, berarti Russell, Leclerc, Sainz. Dulu baca Udah gua duga. Lupa jir. Lupa. Iya benar. Ini tifosi gadungan, guys. Sainz. Tifosi gadungan, lihat sebelah sana lihat Bisa. Ngeblur. Iya lupa gua. Iya lupa. Gue masih naruh Leclerc P2 aja. Ya, tapi kan tetap aja kalau Norrisnya P3 gak kekejar itu WDC anjing. Iya itu kan. Nah kan di belakangnya Sainz, Piastrinya ke 10 gitu loh. Oh iya bisa. Bisa. Jadi final answer 1 Russell, 2 Leclerc, 3 Verstappen. Ganti lagi anjing. Jadi gitu dah. Tetap. Russell, Leclerc, Norris. Oke, Russell, Leclerc, Norris. Anjay. Baiklah, Nopal. Leclerc, Verstappen. Amin, gue cok. Tiganya siapa ini? Ini tiganya kontennya banyak. Bisa loh. Goblok masa sampai bener. Gasly lah. Guys, Ocon P3 besok Regi akan podcast topless guys ya. Iya, betul. Real. Gak pakai baju. Terus akuin kekuatan Ocon Regi yang kena. Boleh lah. Wah kan. Karena tidak mungkin itu terjadi ya. Guys, kita dukung Ocon P3 besok guys. Anjing. Kalau Ocon P3 ini WCC gua gimana? Cok. Tapi gak apa-apa, tadi prediksi Nopal P1, Leclerc P1. Iya, Leclerc P1. Ya final answer Leclerc, Verstappen. Final answer. P3 nya siapa? Ocon. Anjing, beneran loh. Gila anjing. Gak masuk gila aja lah udah milih Alonso. Enggak, tapi ini kegilaan diperlukan karena kemarin 2-3 kan. Alpine 2-3. Gasly kompetitif kemarin ya di Las Vegas. Las Vegas juga bagus gitu kan. Cuma meledak doang gitu kan. Tapi masa meledak lagi. Kalau nggak meledak lagi. Kalau nggak meledak top 5 dapat nggak ya kemarin Gasly? Top 5 bisa mungkin bisa. Tapi Ocon besok meledak sih gua. Cok. Aduh peselamat cok lagi cok. Gua 1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Hamilton guys ya. Oke, gua 1 enggak. Semuanya Ferrari tuh yang gua masukin tuh. Hamilton kan akan Ferrari, jadi P3 dulu. Yoi, Lewis Hamilton pernah nyetir Ferrari ya kapal ya. Waduh. Gua prediksi ini bukan nggak masuk akal, ini masuk akal terjadi guys yang gue bilang. Masuk akal tentu. Masuk akal gitu. Jadi ya prediksi sekaligus harapan guys ya. Austin, Texas kita nggak ada yang expect 1-2 cok. Thanks to Verstappen, itu Verstappen kalau nggak begitu. Iya. Meksiko itu thanks to Verstappen lagi gitu. Iya. Besok udah Verstappen udah nggak ada beban kayak wah sikat aja nih. Sikat gitu kan. Enggak, kayaknya kemarin besok Verstappen menurut gue sih nggak balapan sih. Pura-pura sakit, capek anjing. Mending streaming iRacing lah. Mending streaming iRacing dia. Bener. Kasih kesempatan yang lain lah minimal ya. Dia udah nge-carry Red Bull itu punggungnya udah sakit.
Gila tuh tukang pijat berapa cok harus dibayar sama Verstappen buat ngepijitin. Bener. Gila apa? Haji Naim pernah tuh. Haji Naim masih P3 konstruktor loh. Mercedes masih belum ngalahin loh. Itu pun keren. 3 pun menurut gue keren loh. Keren anjir, itu Verstappen doang yang kerja, gila apa. Jadi kasihan Perez ya. Itu dibayar pakai uang sponsor. Gue kalau jadi Verstappen sih gue minta gajinya Perez setengah ya. Nah itu. Terus Pereznya bilang jangan Pak, anak saya 4 Pak, jangan. Jangan lah. Verstappen juga, baik Pak, anak saya juga 1 Pak. Ya kan Anda 1, saya 4, banyakan saya. Oh iya. Kalau itu 3, cuy. Oh iya. Duh, ya ini gimana ini? Kalau Pinto guys ya, future Max Verstappen guys ya, udah dibuktikan. Iya, lebih GG menurut gua karena Verstappen anaknya cuma 1, ini 3 guys ya. Kalau itu 3 anaknya dan saya harus berguru. Lebih wah. Tapi masalahnya itu ceweknya Kolapinto ini intermezzo dikit kayak. Ceweknya Kolapinto tuh artis bukan sih? Jadi ya udah tajir anyway. Gak perlu duit dari Kolapinto buat biayain anaknya lah. Berarti memang bukan melihat materi, Mike. Berarti Kolapinto itu ini Rizzler, Pak. Rizzler, guys. Peliharaan tante-tante kali ya. Saya wajib berguru sama beliau ya. Oh aduh, Regi mencari tante-tante, info hubungi nomor di bawah ini nanti guys ya. Boleh. Oke, itu aja hari ini dari kami. Jangan lupa mungkin kalau ada yang kelewatan, tulis di kolom komentar. Sekali lagi, congrats untuk Max Verstappen. Dan congrats buat Ferrari Constructors Championship. Belum. Jangan dijinx dulu. Jangan dijinx dulu ya. 24 poin nih. Aman, anjay, aman. Gue masih gak nyangka sih kalau WCC bisa Ferrari. Dia pengen tapi gak mau bilang aja saja. Realistis, harus ini dulu. Realistis dulu. Cak. Gue happy banget sih kalau beneran sampai WCC ya, karena kita menantian berapa tahun anjir belum WCC. 10 aduh 16 tahun cok. Nah ya, 16 tahun belum WCC, dan ini kalau WCC-nya terakhir gitu kayak wow banget gitu ya. Jadi gila. Let's see ya. Saya WCC SD nunggu WCC sampai gue lulus kuliah. Tergantung Carlos Sainz nih gimana gitu. Berarti ya Sainz bisa lah bantu. Sekarang gue nggak peduli ya mau Carlos Sainz dimarahin Leclerc, yang penting bisa 1-2, misalnya satunya Sainz, 2-nya Leclerc, nggak apa-apa gitu. It's okay. Iya. Kalau bisa ya. It's okay. Iya. Kalau mana Craig, tolong dong tim order lah. Jalan aja anjing. Jalan aja. Bodo amat ya. Oke. Make sense sih. Kita lihat aja, kita tunggu ya. Apakah kalian menebak? Coba tebak aja. Apakah WCC-nya akan Ferrari atau tetap di McLaren guys ya. Kesamping yang boleh jawab yang bukan tifosi sama yang bukan timnya Norris ya. Anjing. Nah, kalau yang ini timnya Ocon boleh. Kalau yang ini timnya Ocon boleh. Ah, itu boleh. Boleh jawab. Silakan semua. Coba prediksi ya. 24 gapnya ya antara Ferrari dengan McLaren. Ingat 24 poin terlihat besar, tapi untuk konstruktor tipis karena yang ngepoin 2 orang instead of 1 orang gitu guys ya. Oke, gitu aja. Sekali lagi thank you so much. Jangan lupa untuk like, mampir ke channel kita masing-masing, dan komen. Mungkin ada yang kami kelewatan, komen aja di bawah. Dan jangan lupa subscribe. F1 Speed 100.000 targetnya, dikit lagi teman-teman ya. Mampir ke channel kita juga, link ada di deskripsi. Yoi. Itu aja. Part time. Selamat, tinggal 2 kali lagi kita guys. Triple header ini udah 1 kelar, jadi langsung berturut-turut sampai nanti 8 Desember di race terakhir di Abu Dhabi. Nggak kerasa F1 udah mau selesai tahun ini, but masih ada keseruan-keseruan yang bisa kita tonton, yaitu adalah Ferrari versus McLaren. Kita akan lihat. Thank you so much. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.